Di depan saya ini ada Pinarello F12 size yang terkecil, size 42 ya. Di dunia ini kayaknya tidak banyak merek-merek sepeda yang memproduksi sepeda-sepeda dengan size kecil ya. Size kecil ini sebetulnya baik untuk ladies ya, apalagi ukuran Asia ya. Betapa susahnya bagi seorang ladies itu, terutama mereka yang tingginya di bawah 160, ada yang di bawah 155 ya, untuk mendapatkan sebuah road bike. Sangat susah sekali. Beruntung Giant memiliki brand lift yang memang spesial untuk ladies dengan ukuran gitu. Tapi sayangnya ya, banyak ladies itu tidak paham begitu ya. Lift itu apa mereka nggak paham, nggak mengerti, padahal sudah dibuatkan untuk mereka ya. Tapi juga beruntung ada Pinarello ini, dan Anda tahu sendiri Pinarello F12 ini banyak dijumpai di jalanan ya, banyak sekali di jalanan ya, terutama disukai oleh para ladies ya. Ya, oke. Nah, ini saya mau kasih contoh ilustrasi bagaimana tangan dari seorang wanita itu dengan ukuran sekian, di bawah tinggi 160, dalam dia ya menggapai break ya. Oke, saya akan panggilkan satu model. Di sini, Erna, kamu tingginya berapa? 155 begitu ya kayaknya. Oke. Lihat tangannya, tangan. Oke. Sekarang coba tangan kirimu itu menggapai break. Yes. Nah, kalau kamu ini jarimu bisa enggak nyampe sini? Nah, kesulitan kan? Lihat. Ya. Ya. Oke, jaraknya dari sini tuh segini. Hanya sekian. Kira-kira dia mempunyai kekuatan enggak untuk menarik? Nah, susah ya? Iya. Susah ya? Andai kata misalnya ininya lebih kecil, sekian, akan lebih enak kan? Oke. Sekarang paham ya ilustrasinya? Standar Dura-Ace yang ada di pasaran, standar Dura-Ace segini. Untuk normal wanita dengan ukuran 42, dia tidak bisa menggapai dengan enak. Jadi dia akan selalu harus di sini terus, ya, di sini terus. Karena dengan begitu dia lebih sini. Oke. Tapi konsekuensinya dari dia di sini terus akan membuat tangannya apa? Kalau berjam-jam begini, apalagi saat turunan curam, tangannya akan kram, semutan dan kram, sakit sekali karena dia harus nahan terus di sini. Oke. Halo semuanya. Kembali lagi di episode kali ini. Di depan saya ini ada komponen-komponen hidrolik disc brake ya. Ya, Anda tahu sendiri bahwa disc brake ini sekarang sudah merajalela. Sudah lebih dari 90% konsumen road bike itu memilih disc brake. Ya, karena modern dan sebagainya ya. Lagi tren, lagi in dan sebagainya. Sepertinya rim brake sudah kayak ditelan zaman ya. Tapi tidak banyak yang menyadari bahwa sebetulnya disc brake di road bike itu juga masih istilahnya seumur jagung ya. Tidak seperti MTB ya. Jadi otomatis ya MTB sistem brake-nya itu jauh lebih sempurna ya. Mereka tidak memakai shifter begini, tapi ya apapun lah, saya juga tidak pernah jarang-jarang naik MTB. But anyway, saya mau jelaskan bagaimana hydraulic disc brake ini berperan banyak dalam keselamatan kita, keamanan dan kenyamanan kita berroad bike ria ya. Di depan saya juga ada contoh F12 ya, Pinarello F12 ya. Oke. Nah,
Anda dalam memilih sebuah komponen shifting ya, atau komponen group set ya, tentunya kalau misalnya Anda memiliki sepeda yang mahal, premium class, Anda sangat ingin sekali menggunakan sistem yang DI ya. Saya nggak ngerti singkatan dari DI itu apa. Ada yang bilang digital intelligence macam-macam. But anyway, Shimano mempunyai istilah DI2, elektronik ya. Nah, itu dia. Ya, electronic shifting ya. Ini namanya DI. Jadi DI itu dia shifting melalui elektronik, oke? Jadi sistem DI2 ini yang secara elektronik itu hanya untuk shifting ya, gear shifting ya, gear shifting only, gear shifting, hanya untuk gear shifting ya. Oke, kalau di SRAM dia memakai sistem yang namanya Wi-Fi dan sebagainya ya, Bluetooth dan sebagainya, tapi tetap di gear shifting. Bagaimana dengan pengeremannya? Pengereman, walaupun dia itu elektronik, dia masih dengan sistem kabel. Ya, mobil yang canggih pun masih kabel loh, hidrolik. Dan kabel ini isinya minyak ya, minyak dot dan sebagainya yang tersambung ke tromol brake, ke brake ya, tromol disc di sebelah kanan. Oke, disc. Oke. Dan tentunya Shimano sudah membuatnya sedemikian rupa, sedemikian canggih, bahwa dia akan bekerja dengan sempurna ya, kecuali kalau kemasukan angin ya, sehingga ada remnya itu kurang pakem. Tapi sederhana, dengan bleeding begitu di mekanik dia pasti sudah mengerti ya. Jadi pengereman bukan dengan sistem elektronik, wireless, wifi, tidak. Pengereman tetap masih dengan sistem mekanis hidrolik ini dengan menggunakan kabel ya. Jadi jangan sampai salah paham dengan wireless, digital intelligence macam-macam. Oke, nah mari kita lebih jauh lagi dan lebih dalam berusaha memahami tentang shifter ya, terutama satu komponen ini. Ya, shifter ini adalah satu komponen yang selalu Anda pegang ya. Jadi misalnya paling dekat dengan badan Anda. Anda tidak bisa meninggalkan sedikit pun shifter ini dalam waktu Anda bersepeda ya, kecuali Anda lepas tangan akrobat begitu loh ya, itu tapi bahaya. Bayangkan bila Anda misalnya bersepeda 2-3 jam, 4 jam, 5 jam, 10 jam, tangan Anda harus tetap memegang shifter ini ya. Oke, tentunya banyak hal terjadi ya pada tangan Anda, telapak tangan Anda, kalau Anda tidak di bike fitting. Alangkah sakitnya tangan Anda ya. Jadi bike fitting lah kalau misalnya Anda mempunyai sepeda yang mahal. Jangankan sepeda mahal, sepeda murah pun tetap Anda harus bike fitting ya. Oke. Nah, lanjut tentang shifter ini ya. Shimano mempunyai ukuran untuk small hand. Small hand, yaitu ini katalognya Shimano ya. Small hand, small hand, small hand, mulai dari 105 small hand
Itu tadi 1105. Terus, nah ini dia. Small hand. Small hand. Ini yang dua seri ini. Small hand. Anyway, 105 dan Ultegra sudah menyediakan small hand. Tapi alangkah sayang disayang. Di Indonesia tidak ada orang jual, ya. Dan supplier atau bike maker tidak memasang small hand untuk sepeda-sepeda yang kecil. Jadi memasang standar. Oke, standar, semua standar. 2 tahun yang lalu, tepatnya bulan Desember sekitar tahun 2019, Desember kemarin, saya sudah pesen, saya sudah wanti-wanti untuk terminal bike. Kita pesen berapa unit ini? 105 oke, Ultegra oke, tapi yang small hand version, tapi sampai sekarang tidak ada, belum ada, ya. Saya sudah kontak supplier, bagaimana ini, pesanan saya mana untuk small hand, urgent, karena banyak ladies menderita, tangannya sakit, ya, dan tidak bisa menjangkau, sangat bahaya, tidak bisa menjangkau. Ya kalau tangan saya nggak apa-apa, loh lihat. Ya, tadi tangannya si Erna segini. Nah, bagaimana bisa menjangkau? Bagaimana? Ya, saya nggak habis pikir ini, ladies. Ya, bagaimana? Bahaya sekali. Nah, selanjutnya mengenai posisi Anda berkendara. Ya, saya sering menjumpai bahwa ladies, terutama mereka yang masih newbie, ya, atau newbie, oldie pun ladies, mereka kalau sepedaan terpaku di satu posisi, terpaku di satu posisi, walaupun misalnya flat, nanjak, atau turunan, terpaku di satu posisi. Kalau Anda di posisi ini berjam-jam, sakit sekali, apalagi kalau nggak di bike fit. Oke, paham? Oke. Nah, Anda harus menyadari bahwa posisi sepeda, terutama Anda mempunyai drop bar, itu ada 3 posisi. 1, 2, 3. Hood, top, drop. Hood, top, drop. Drop ini untuk apa? Drop ini untuk turunan. Ya, untuk turunan, sehingga center of gravity Anda lebih rendah pada saat turunan. Nah, ya, waktu Anda tangannya di sini, diharap jari Anda bisa nyampe di sini, ya. Dengan Anda center of gravity rendah, Anda bisa dengan leluasa. Lihat, upper body saya tidak bergerak, ya. Jadi kalau saya lagi ada kucing lewat, cus, badan saya nggak sampai terlipat-lipat gitu, ya. Oke, paham ya? Kalau saya pada saat turunan tetap dipegang di sini, badan saya lihat badan saya. Nah, itu dia. Beda dengan waktu di sini, ya. Loh, beda sekali. Ya, jadi bisa dibayangkan seorang cewek dengan ukuran segitu turun dengan grade 10%. Jos, tangannya di sini terus. Tegang sekali. Ya, saya rasa 2-3 menit sudah semutan tangannya. Tangannya sakit, semutan, sedangkan dia harus tekan brake terus. Tekan. Nah, brake-nya lama-lama ya juga panas. Oke? Ya, saya menjadi sangat emosional ini menjelaskan ini. Oke? Ya, jadi ya begitulah bahayanya komponen satu ini kalau Anda tidak memahami, ya. Apalagi size-nya gede, dia akan kesulitan sekali. Ya, dia akan neken tapi nggak sampai. Dan sedangkan kecepatannya bertambah. Tahukah Anda kecepatan sepeda pada saat turunan 10 gradient 10%?
Bisa sampai 70 km per jam loh. Ya, bahkan lebih kalau misalnya aspalnya halus. Wow. Hati saya sampai berdebar-debar kalau misalnya mengetahui tanjakannya seperti itu ya. Oke. Dan Anda tidak memahami cara ngebrek karena tangan Anda mungkin terlalu kecil, nggak ngerti atau apapun lah saatnya itu. Kasihan sekali. Oke, jadi saya harap dengan video ini Anda bisa memahami pentingnya Anda belajar teknik bersepeda. Belajar, carilah coach. Oke, bayar dia untuk ngajari Anda. Kedua, bike fit. Karena di bike fitting saya memberi tips gratis, yaitu 3 posisi tadi. Ya. Terus yang lain-lain yaitu latihan. Hati-hati di jalan. Jangan coba-coba untuk ke suatu tempat-tempat yang Anda tidak yakin atau Anda tidak pede atau Anda tidak tahu sebelumnya tanpa dikawal oleh seseorang yang lebih pengalaman. Dan lagian begini, hilangkan persepsi kita mengenai tanjakan ya, climbing. Hilangkan, banyak orang bangga bisa climb 25 derajat, 25%, 30%. Hilangkan semua itu. You can climb. Anda kalau misalnya suka climbing, it's okay, nggak masalah. Tapi juga tetap waspada. Skill Anda harus benar-benar tinggi, pangkas, dan banyak pengalaman. Oke? Sekian.